Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara kesalahan yang sering dilakukan oleh pengelola ibadah kurban adalah pelaksanaan menjual kulit hewan kurban. Maka terkait dengan ini perlu kita jelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terkait menjual kulit hewan kurban. Ketika kita telusuri ke dalam kitab fikih tentang hukum menjual kulit hewan kurban, di dalam kitab ini dijelaskan bahwa ذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنه يحرم بيع جلد الأضحية. ذهب المالكية, ulama Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, kemudian Hanabilah. Jadi mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat annahu, bahwa sesungguhnya yuhramu, diharamkan, bai'u jildil udhiyah, menjual kulit hewan kurban. Kama la yajuzu bai'i lahmiha, sebagaimana juga tidak boleh menjual dagingnya, au ayyi juz'in min ajza'iha, atau bagian apapun dari hewan kurban itu, semuanya tidak boleh dijual. Di antara dasar yang dijadikan oleh pegangan para ulama dalam mengharamkan atau melarang penjualan kulit hewan kurban adalah liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Qatadah ibn Nu'man, wala tabi'u lumhumal hadi wal adahi, wala tabi'u, dan janganlah kamu menjual daging hadiyu. Hadiyu ini hewan yang disembelih pada waktu pelaksanaan ibadah haji. Wal adahi, dan juga tidak boleh menjual daging hewan kurban. Fakulu, makanlah olehmu, watasaddaqu, dan bersedekahlah kamu, wastamta'u bijuludiha, dan manfaatkanlah kulitnya. Maka dari hadis ini dapat kita fahami bahwa menjual daging dan kulit hewan kurban adalah sesuatu yang dilarang. Dan kebolehannya adalah istimta', ya, memanfaatkan kulitnya. Apakah itu dijadikan sebagai alat, kalau kita di Minang dulu sebagai membuat tabuah umpamanya, atau juga fasilitas lain yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi toleransinya itu hanya istimta'. Nah, tetapi dalam konteks menjualnya tetap menjadi sesuatu yang dilarang. Wa qala al-Hanafiyyatu, dan kalangan Hanafiyah, biqirahati bai'i jildil udhiyah. Jadi menurut Hanafiyah, kirah, makruh menjual kulit hewan kurban. Nah, maka kalau kita lihat dari kompilasi pendapat para ulama tadi, 3 mazhab mengharamkan atau melarang menjual kulit hewan kurban. Adapun mazhab Hanafi memakruhkannya. Prinsipnya tetap dilarang, walaupun tingkat larangannya berbeda. Ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan makruh. Lalu kalau kita coba lihat perbandingan kitab fikih lain, diantaranya di dalam kitab fikih Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, di sini dijelaskan bahwa wa yuhramu bai'u jildil udhiyah, dan diharamkan
menjual kulit hewan kurban, wa syahmiha, kemudian lemaknya, walahmiha, dagingnya, atrafiha, kakinya, ra'siha, kepalanya, wasufiha, wa sya'riha, wa wabriha, ya, bulunya, walabniha alladhi yahlibuhu minha ba'da dhabhiha, bahkan juga haram untuk dijual susunya yang diambil atau yang diperah setelah disembelih. Wajibatan kanat au tatawu'an, baik kurban itu yang bersifat wajib atau kurban yang bersifat sunnah. Semuanya pada prinsipnya dilarang untuk menjual bagian dari hewan kurban itu. Maka itu kulitnya, dagingnya, kakinya, ekornya, kepalanya, bahkan bulunya. Semuanya haram untuk dijual. Karena pada prinsipnya hewan kurban itu ada dua peruntukannya secara garis besar. Pertama, fakulu minha, makan oleh yang berkurban. Yang kedua, watasaddaqu, bersedekah dengannya. Apakah itu bersedekah kepada fakir miskin ataupun bersedekah kepada karib kerabat. Di antara dalil yang juga dipakai untuk menguatkan pendapat ini adalah sabda Nabi SAW, wa Nabi SAW ketika memerintahkan Ali untuk menyelenggarakan kurban beliau, maka beliau mengatakan amara biqasmi juludiha wa naha an bai'iha, bahwa Rasulullah memerintahkan untuk membagikan kulitnya, wa naha an bai'iha, dan kemudian melarang dari menjual kulit itu. Kemudian di antara sabda beliau yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya, man ba'a jilda udhiyatih, siapa yang menjual kulit kurbannya, fala udhiyata lahu, maka tidak ada kurban baginya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari berbagai pendapat fikih tadi dan dalil yang dikedepankan tadi jelas bahwa menjual kulit hewan kurban adalah sesuatu yang dilarang. Baik menurut sebagian ulama larangannya sampai kepada tingkat haram, atau larangannya yang bersifat makruh yang minimal itu akan merusak kesempurnaan pelaksanaan ibadah kurban. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, praktek penjualan kulit ini harus kita hindari. Lalu apa solusinya? Solusinya sederhana saja. Kepada panitia yang mengelola kurban, serahkan kulit hewan kurban itu kepada siapa yang mau menerimanya. Apakah itu fakir miskin, pengurus panti, atau lembaga apapun. Serahkan kepada mereka. Lalu bagaimana kalau mereka tidak mampu mengolahnya? Atau bagaimana kalau mereka menjualnya? Nah, kalau yang menerima menjual, apakah itu fakir miskin, pengurus panti, atau lembaga apapun, maka itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh menjual itu adalah panitia atau pengelola. Kenapa panitia dan pengelola tidak boleh? Karena panitia dan pengelola adalah wakil dari peserta kurban. Sementara peserta kurban hanya diperintahkan memperlakukan kurbannya, pertama dimakan dan yang kedua disedekahkan. Maka panitia juga kewenangannya sebatas itu. Melaksanakan kurban untuk diserahkan kepada peserta untuk dimakan dan mensedekahkan. Baik kepada fakir miskin, demikian juga kepada karib kerabatnya. Nah, jadi sederhana saja, serahkan saja kepada fakir miskin, atau tunjuk fakir miskin penerimanya, dan ketika fakir miskinnya menjual, maka itu tidak ada persoalan. Karena apa? Karena kalau daging kurban sudah diserahkan kepada yang berhak menerimanya, fakir miskin, karib kerabat, apakah itu dagingnya, kulitnya, kakinya, maka itu sudah menjadi kewenangannya yang dia juga boleh melakukan tindakan hukum apapun. Apakah mau dia masak, atau dia sedekahkan lagi, atau bahkan dia jual, maka itu tidak ada masalah. Nah,
Lalu ada juga yang bertanya, bagaimana kalau seandainya panitia yang menjualkan atas nama orang miskin, lalu kemudian dibagikan uangnya kepada fakir miskin? Hal ini juga tidak boleh dilakukan, karena panitia tidak mungkin melakukan dua tindakan hukum yang berlawanan. Di satu sisi, dia memiliki peran sebagai wakil dari peserta yang tidak boleh menjual. Lalu tidak mungkin dia juga akan menjadi wakil fakir miskin untuk menjualkan kulit hewan kurbannya, sementara di sisi lain dia punya fungsi yang tidak boleh melakukan tindakan hukum menjual. Maka sekali lagi, solusi sederhananya, serahkan ke fakir miskin, serahkan ke pengurus panti atau lembaga apapun. Lalu bahwa mereka yang menjualnya itu tidak ada masalah, dan kurban kita yang dilakukan, yang diselenggarakan, insya Allah bisa dilaksanakan dengan sempurna. Maka jangan sampai karena urusan yang sedikit ini atau karena harga yang sedikit ini, ibadah kurban kita menjadi tidak sempurna karena kita masih mempraktekkan penjualan kulit hewan kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini beberapa hal yang perlu kita sampaikan dalam rangka meluruskan praktek pelaksanaan ibadah kurban kita. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.